Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa makhluk Allah yang ada di dunia ini adalah yang pertama kali itu bukan manusia. Jadi makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nur Muhammad itu diciptakan oleh Allah dari Nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya langit dan bumi beserta isinya, termasuk para malaikat. Para malaikat itu karena adanya Nur Muhammad. Jadi semua langit dan bumi ini dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai manusia ini harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan kita ini sebagai manusia. Karena apa? Karena manusia itu adalah ciptaan Allah yang terbaik. Manusia itu diciptakan Allah adalah yang terbaik di antara makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk para malaikat. Kemudian karena manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang terbaik, maka kita harus menjaga kualitas yang diberikan Allah itu, bahwa kita adalah yang terbaik. Tunjukkan kepada makhluk-makhluk yang lain bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang terbaik, karena Allah telah memproklamirkan bahwa memang manusia itu adalah yang terbaik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu asal katanya dari man. Man itu adalah manusia. Kemudian nasian itu adalah pelupa. Jadi manusia itu adalah orang yang suka lupa. Jadi manusia itu kalaupun ada super ingat, mesti ada lupanya. Makanya ada hadis Rasulullah, makhlul khata' wa nisyan. Al-insan makhlul khata' wa nisyan. Memang manusia itu adalah tempatnya salah, ya tempatnya lupa. Jadi kalau manusia itu dikatakan benar, itu kemungkinan iya. Kalau manusia itu dikatakan salah, itu memang tempatnya salah. Jadi kalau orang itu dikatakan super ingat, kemungkinan iya. Tapi kalau dikatakan pelupa, memang tempatnya pelupa. Jadi makanya sebagai manusia itu harus menarik diri bahwa dirinya memang tempatnya salah dan tempatnya lupa. Artinya biar menjadi orang yang tawadhu, yang rendah hati. Karena memang kita ini kalau ingin menonjolkan diri malah tidak menonjol. Tapi kalau merendahkan diri, rendah hati, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah.
dari bangun tidur sampai tidur lagi itu merupakan nikmat-nikmat Allah yang disebar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Apa yang tidak disediakan oleh Allah, semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu gratis. Udara, oksigen yang kita hirup itu adalah nikmat Allah yang gratis, dan itu untuk manusia, untuk makhluk-makhluk Allah, termasuk manusia. Kemudian juga diberikan apalagi panas matahari, itu gunanya adalah memang untuk manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Karena kalau tanpa itu tidak akan hidup. Diberikan air, itu nikmat Allah gratis. Maka harus banyak bersyukur manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita diberi ngantuk. Ngantuk itu nikmat Allah. Tidur juga nikmat Allah. Semua itu adalah nikmat Allah. Jadi tidak bisa kita ini mengeluh karena sesuatu hal, karena itu semuanya nikmat, tidak ada yang gak nikmat. Semua yang diberikan Allah kepada manusia itu semuanya adalah berupa nikmat, bukan suatu masalah, tapi nikmat yang diberikan Allah itu. Tinggal kita cerdas atau tidaknya sebagai manusia, bahwa yang diberikan Allah itu semuanya adalah nikmat. Tapi kalau kita ini diberikan suatu hal yang kiranya kita tidak suka, kemudian kita ngeluh, disangkanya itu merupakan masalah. Bukan, itu adalah suatu nikmat. Kalau ada keterlambatan rezeki kita misalkan, itu bukan suatu masalah, tapi suatu nikmat. Siapa tahu Allah itu menggantikan yang lebih besar daripada itu. Nah, itu harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau manusia itu adalah tempatnya lupa, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi kalau kita ini dikatakan memang orang itu dikatakan oleh orang bahwa kita ini adalah baik, misalkan, oh si fulan itu baik, kemungkinan iya. Tapi kalau dikatakan wah orang itu adalah orang yang bermasalah, kemungkinan juga benar. Jadi tidak ada yang harus dipermasalahkan sebenarnya kalau hidup di dunia ini. Karena apa? Tinggal kitanya saja cara menyikapinya. Karena memang apa? Memang tampaknya seperti itu. Saya yang terbaik misalkan, saya yang paling cerdas misalkan, mungkin iya. Tapi yang jelas kita ini adalah tempatnya lupa, tempatnya salah, tempatnya lupa. Artinya apa? Artinya kita ini adalah memang makhluk Allah yang lemah. Nah, kalau makhluk Allah yang lemah itu harus rendah hati. Tidak bisa kita menonjolkan diri lebih dari yang lain, itu tidak bisa. Karena apa? Karena memangnya kita makhluk dhaif, makhluk yang lemah. Justru kalau mengakui kedhaifannya, kelemahannya itu, maka Allah mengangkat yang lebih tinggi, mengangkat derajatnya yang tinggi. Tapi kalau kita itu menonjolkan diri, kemudian mengangkat dirinya supaya menjadi orang besar, padahal memang itu dhaif, masalah justru terhina. Jadi kita akui bahwa kita ini adalah makhluk yang dhaif. Kalau memang dipermasalahkan oleh orang misalkan, kemudian dilecehkan oleh orang misalkan, ya memang benar, mungkin seperti itu keadaan kita. Terus masalahnya apa? Kan tidak ada masalah sebenarnya. Ya biarkan aja. Toh yang ngurus juga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak usah ngurus. Urusan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urusan kita ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang tidak ngerti diberi pengertian, diberi pengetahuan. Kalau kita yang ngerti harus menyebarkan pengetahuan itu. Kalau belum orang yang bijaksana, kita orang yang bijaksana, sebarkan kebijaksanaan itu dengan baik. Nah kan seperti itu. Jadi tidak usah istilahnya kita ini seolah-olah kemudian lebih baik dari yang lain, itu tidak. Biasa-biasa aja, manusia itu dhaif. Jadi nggak usah istilahnya kita itu menggantungkan diri bahwa kita ini orang pintar,
saya ini belajar dari Mekah, belajar di Madinah misalkan, nggak usah seperti itu, biasa-biasa aja. Kita makhluk Allah yang dhaif, ilmunya itu terbatas. Kalaupun dia memang alim, itu memang dari Allah, memang dipilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita mau dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi orang baik, jadi orang bijaksana, dan Allah sudah tahu siapa yang mau dipilih, jadi nggak usah kita iri, biasa-biasa aja. Nah, kalau kita menjadi orang yang alim, yang bijak, yang dipilih oleh Allah, yaitu berupaya, proses. Nah, kita kan sukanya itu kan instan. Jadi kalau yang melalui proses itu males, maunya yang instan-instan gitu, keilmuan yang instan. Padahal proses itu adalah keilmuan. Yang disukai Allah itu adalah prosesnya, keilmuannya. Kalau sudah berupaya, kemudian kita tidak diberikan, kemungkinan kurang lama, kurang ikhlas juga, dan niatnya kurang kencang. Maka diperbaharui niatannya itu. Jadi intinya adalah kalau kita memang menjadi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah berusaha menjadi orang yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.